Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Rida. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh slag cangkang sawit sebagai substitusi pasir pada pembuatan mortar. Yang pertama yaitu ada pembahasan, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode, yang ketiga ada hasil pembahasan, kemudian yang keempat ada kesimpulan dan saran. Yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan ini ada rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama itu bagaimana mengetahui pengaruh slag cangkang sawit sebagai pada mortar. Kemudian bagaimana komposisi kimia yang dihasilkan mortar menggunakan XRF. Yang ketiga, bagaimana mengetahui fase kristal dan mengetahui morfologi yang dihasilkan mortar menggunakan XRD dan SEM. Yang keempat, bagaimana pengaruh slag cangkang sawit sebagai substitusi pasir terhadap uji fisik seperti massa jenis, absorpsi porositas, dan uji mekanis seperti kuat tekan. Kemudian ada pun tujuannya yaitu mengetahui pengaruh cangkang sawit sebagai substitusi pasir pada pembuatan mortar. Yang kedua, mengetahui komposisi kimia mortar menggunakan XRF. Yang ketiga, mengetahui fase kristal dan mengetahui morfologi yang terbentuk pada mortar menggunakan karakterisasi SRD dan SEM. Yang keempat, mengetahui pengaruh slag cangkang sawit sebagai substitusi terhadap uji fisik seperti massa jenis, absorpsi porositas, dan uji mekanis seperti kuat tekan mortar. Yang kedua yaitu ada metode. Yang pertama yaitu preparasi material, yang mana slag cangkang sawit, pasir, semen, air dikumpulkan, lalu slag cangkang sawit dihaluskan menggunakan bahan beling, kemudian slag cangkang sawit diayak menggunakan ayakan mes nomor 60, kemudian slag cangkang halus dikarakterisasi SRF, kemudian pasir dikarakterisasi dengan SRF, kemudian semen dikarakterisasi dengan SRF. Kemudian ada proses pembuatan mortar dan karakterisasi, yaitu yang pertama slag cangkang sawit yang digunakan sebesar 20%, 30%, 40%, dan 60%. Yang kemudian pasir digunakan sebesar 20%, 30%, 40%, 50%. Kemudian semen yang digunakan sebesar 170 gram. Air yang digunakan faktor air semen yang digunakan yaitu 0,45. Kemudian semua bahan ditimbang dengan mesin masing-masing. Semua bahan diaduk menggunakan mixer lalu selama 20 menit. Kemudian adonan dicetak menggunakan kubus ukuran 5 x 5 cm kubik. Lalu mortar dikeringkan dengan suhu 24 jam lalu dilepas. Kemudian mortar direndam dalam air dengan variasi umur 7, 14, 21 hari. Kemudian mortar diuji fisik seperti uji massa jenis, porositas, dan absorpsi. Kemudian diuji mekanis seperti kuat tekan, serta dikarakterisasi dengan SRF, XRD, dan SEM. Kemudian ada hasil pembahasan. Yang pertama yaitu hasil uji fisik pada mortar. Yang pertama yaitu ada density atau massa jenis, yang mana jika nilai massa jenis dapat diprediksikan dari persamaan yang dihasilkan pada grafik di atas, grafik di samping, bahwa ketika persentase slag cangkang sawit 100%, maka nilai massa jenis yang diperoleh secara berturut-turut ya pada umur perendaman 7-21 hari yaitu berturut-turut sebesar 1,99 gram per cm kubik, 2,05 gram per cm kubik, dan 2,17 gram per cm kubik. Kemudian ada porositas, nilai porositas, nilai prediksi jika persentase slag cangkang sawit 0%, yaitu pada umur perendaman 7, 14, dan 21 hari, maka diperoleh berturut-turut sebesar 11,72%, 8,83%, dan 6,12%. Kemudian ada absorpsi. Jika nilai absorpsi dengan persentase slag 0%, maka diperoleh nilai absorpsi pada umur rendaman 7, 14, 21 hari berturut-turut sebesar 6,05%, 4,68%, dan 3,19%. Kemudian ada uji fisik, yaitu uji kuat tekan, di mana jika nilai
jika nilai prediksi pada grafik di samping persentase slag cangkang sawitnya 100%, maka kuat tekan yang diperoleh pada umur rendaman 7 1491 hari berturut-turut sebesar 12,87 MPa, 16,4 MPa, dan 24,45 MPa. Kemudian ada karakterisasi pada uji karakterisasi ya. Pertama itu karakterisasi pada bahan baku. Karakterisasi SRF pada bahan baku. Yang pertama yaitu ada pada slag cangkang sawit, pasir, dan semen. Di mana pada slag cangkang sawit dan pasir ini SIO yang paling dominan, yaitu pada slag cangkang sawit sebesar 51,7%, pada pasir 64,8%, kemudian pada semen 16,33%. Dan CAO pada semen yang paling dominan, yaitu sebesar 61,94%, pada pasir 6,2%, dan pada slag cangkang sawit yaitu sebesar 18,36%. Kemudian XRF pada mortar, hasil SRF, karakteristik SRF pada unsur mortar, yaitu di sini mengambil sampel komposisi dari yang terbaik, sedang, dan terendah, yaitu yang terbaik pada komposisi 3, komposisi 5, rendaman 7 hari, kemudian komposisi sedang, kuat tekan sedang pada komposisi 3, 14 hari, dan kuat tekan terendah pada komposisi 1, umur perendaman 21 hari. Unsur yang diperoleh yaitu MgAlSi, PKCATIMN, FeCuSr, dan S, di mana unsur Ca pada ketiga sampel yang dikarakterisasi SRF ini yaitu yang paling dominan Ca, yaitu sebesar 40,074 pada komposisi 5, pada komposisi 3 45,961, kemudian pada komposisi 1 sebesar 47,550. Kemudian SI sebesar 22,771%, komposisi 3 pada sebesar 22,585,588%, dan pada komposisi 1 sebesar 20,798%. Kemudian kemudian karakterisasi XRD. Karakterisasi XRD pada mortar yang pertama yaitu pada komposisi, variasi komposisi 5, perendaman 7 hari, yaitu diperoleh puncak tertinggi pada fase kalsium karbonat. Ya, kemudian diikuti dengan puncak fase tertinggi silikon oxide dan Lipscomb. Kemudian pada variasi 3, umur perendaman 14 hari atau kode K314, yaitu puncak tertinggi pada fase kalsium karbonat, kemudian diikuti oleh puncak fase silikon oxide, dan yang terakhir estantite. Kemudian pada variasi komposisi 1, umur perendaman 21 hari, puncak tertinggi yaitu kalsium karbonat, kemudian diikuti puncak tertinggi pada fase silikon oxide, dan yang ketiga itu pada puncak tertinggi pada fase Lipscomb. Ini adalah tabel puncak-puncak yang terdapat atau yang muncul, fase yang muncul pada puncak karakterisasi XRD, yang mana kepada komposisi 5 yaitu kalsium karbonat, komposisi 3 kalsium karbonat, dan komposisi 1 kalsium karbonat. Yang kedua yaitu ada silikon oxide pada komposisi 5, pada komposisi 3, pada komposisi 1. Namun pada komposisi 5 dan komposisi 1, namun pada komposisi 3 Lipscomb ini tidak ada. Namun dia memiliki namun dia muncul fase estantite. Kemudian ada karakterisasi SEM EDS. Yang pertama yaitu karakterisasi SEM EDS pada variasi komposisi 5,
dengan umur rendaman 7 hari, yaitu menunjukkan penyebaran unsur Si dan Ca dan Si itu menyebar secara merata, di mana unsur Ca berwarna orange dan Si berwarna ungu. Kemudian unsur atau elemen yang muncul pada EDS yaitu ada O, C, A, S, I, A, L, K, M, G, Z, R, F, E, dan N, A, di mana Ca ini paling dominasi dan Si juga tinggi. Kemudian pada ngawak ya. Kemudian pada variasi komposisi. Morfologi pada variasi komposisi 5 perdaman umur 7 hari yaitu Si dan Ca, di mana ada reaksi kalsium silika hidrat, di mana reaksi kalsium silika hidrat ini yang mempengaruhi atau menyebabkan padatan tekstur padatan yang keras sehingga menyebabkan diperoleh nilai massa jenis dan kotakan yang tinggi. Kemudian pada sampel komposisi variasi 3 umur perendaman 14 hari terlihat bahwa unsur Ca dan Si menyebar secara merata, di mana unsur Ca warna kuning dan Si warna biru muda. Untuk unsur dan atau elemen yang ada pada EDS yang muncul yaitu yang tertinggi yaitu Ca dan Si, yaitu sebesar Ca 7,57 dan Si 7,30. Kemudian untuk morfologinya yaitu terlihat ada unsur Ca dan Si, kemudian ada reaksi CSH, kalsium silika hidrat. Ini juga sama reaksi yang menyebabkan atau menyebabkan nilai massa jenis, menyebabkan padatan yang keras, teksturnya padat, sehingga menyebabkan nilai massa jenis dan kotakan itu tinggi. Kemudian pada sampel komposisi variasi 1 berumur rendaman 21 hari, yaitu penyebaran unsur Ca dan Si merata, di mana unsur Ca warna ungu dan Si warna biru muda. Untuk unsur atau elemen yang ada dalam EDS yaitu unsur Ca ini paling mendominasi, di mana yaitu sebesar 10,89%, sedangkan Si 2,39%. Ini karena pada komposisi 1 ini tidak menggunakan bahan baku slag, hanya menggunakan pasir dan semen. Kemudian pada morfologinya terlihat yaitu unsur Si dan Ca sama, yaitu muncul reaksi CSH, namun CSH di sini kurang bagus atau kurang terbentuk karena masih ada retakan-retakan atau yang menyebabkan massa jenis dan kotakan itu rendah. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu slag cangkang sawit halus dapat digunakan sebagai substitusi pasir pada mortar karena memiliki kandungan senyawa SiO2 sebesar 51,7%. Massa senyawa SiO2 dapat meningkatkan kekuatan tekan secara signifikan seiring dengan pertambahannya variasi substitusi 60%. Kemudian yang kedua, hasil XRF pada mortar dengan variasi komposisi 5 umur rendaman 7 hari dan komposisi 3 pada rendaman 14 hari serta komposisi 1 pada rendaman 21 hari menunjukkan bahwa komposisi kimia didominasi oleh senyawa CaO, SiO2, KO2, Fe2, O3, Al2, O3, MgO, dan PU2O5. Hasil karakterisasi XRD menunjukkan fase yang terbentuk pada produk mortar yaitu kalsium karbonat dan silikon oxide. Dan pada karakterisasi SEM EDS, pada mortar menunjukkan unsur yang paling dominan penyebarannya yaitu Ca dan Si. Kemudian yang ketiga yaitu hasil uji fisis massa jenis, absorpsi, porositas massa jenis, dan uji mekanis kotekan.
Sangat berkaitan. Jika nilai massa jenis dan kotakannya diperoleh semakin tinggi, maka nilai absorpsi dan mobilitas semakin rendah. Produk mortar pada umur rendaman 7 hari diperoleh nilai kotakan dan massa jenis tertinggi yaitu sebesar 9,5 MPa dan 1,96 gram per meter kubik dan porositas dan absorpsi terendah sebesar 0,72% dan 0,32%. Pada produk mortar umur perendaman 12 hari, ya kotakan dan massa jenisnya diperoleh sebesar 12,4 MPa dan 2,02 gram per meter kubik. Dan porositas dan absorpsinya diperoleh sebesar 0,44% dan 0,2%. Kemudian mortar pada usia atau umur perendaman 21 hari diperoleh kotakan dan densitas dan massa jenis sebesar 18,4 MPa dan 2,7 dan 2,07 gram per centimeter kubik dan porositas serta absorpsi diperoleh sebesar 0,41% dan 0,02%. Kemudian ada pun saran pada penelitian ini yaitu melakukan penambahan variasi umur perendaman selama 28 hari, 52 hari ataupun lebih karena agar diperoleh nilai kotakan lebih tinggi. Kemudian yang kedua, melakukan penambahan variasi komposisi pada stek cangkang sawit agar didapatkan mortar yang lebih kuat dan bagus. Terima kasih. Itulah persentase hasil penelitian saya. Jika ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.